Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Program ini akan membahas mengenai untuk orang-orang yang baru memulai bisnisnya, yang ingin mengembangkan bisnisnya, dan juga ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya di studio tidak sendiri, sudah ditemani oleh Coach Doni The Kaiser. Halo Coach. Halo Coach. Nggak mungkin sendirilah. Iya. Kan ada saya, ada kru gitu. Ya, kan yang nggak kelihatan. Iya, yang nggak kelihatan juga banyak ya. Iya. Jadi sehat gimana Coach? Yes, luar biasa. Wah, ini selalu jawaban motivasional ya. Biasa di luar. Jadi beda sendiri itu. Oke, pemirsa. Jadi kita akan membahas. Jadi kali ini tentang bisnis nih Coach ya. Nah, nggak pegang ini nih. Oh ya, harus kelihatan ya. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis, terutama adalah tentang ragam bisnisnya. Ragam bisnis. Jadi banyak macam tentang ragam bisnis yang harusnya ketika orang lagi mau masuk bisnis harus punya satu alasan yang jelas. Tapi kadang-kadang dengan adanya alasan ini malah membuat orang takut, tidak jalan-jalan. Nah, inilah yang topik kali ini yang sebenarnya akan kita mau bisnis atau mau jalan-jalan? Nah, itu dia bisnisnya tapi bisa jalan-jalan. Bisnis jalan-jalan ya. Bisnis jalan-jalan. Oke, pemirsa. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam topik Beken kali ini. Ragam alasan bisnis. Oke, Coach. Yes. Nah, kalau tadi saya kan udah nyampaikan nih Coach ya, bahwa kalau misalnya orang mau bisnis, kadang-kadang itu mereka kebanyakan mikirnya, alasannya harus yang kayak gimana ya? Apakah alasannya harus demi keselamatan umat manusia? Wah. Kalau zaman dulu demi kau dan sebuah hati. Wah, romantis banget ya. Ketahuan angkatannya ya. Iya, tetapi kalau misalnya zaman sekarang nih Coach, kan kita udah lihat kan zamannya sosial media, zamannya digital, untuk yang digital pokoknya digital lah semuanya ya. Jadi kan kalau misalnya kita selalu mikirin, wah ini harus ada nih ya, demi keselamatan umat manusia. Kita misalkan bisnisnya harus plastik misalkan, ya. Bagaimana pengolahan limbah plastik. Nah, berarti kalau orang yang bisnisnya minuman nggak jalan dong Coach. Nah, gimana kalau menurut Coach Doni? Kalau alasan pasti harus ada. Harus alasan dulu nih ya. Alasan seseorang untuk berbisnis harus ada. Perkara alasannya karena butuh duit, karena sebuah idealisme, atau karena kepepet, atau karena meneruskan misalnya wasiat dari orang tua, macam-macam kan. Mungkin dulu orang tuanya pengen bisnis nggak kesampaian, tahu-tahu dia berwasiat kepada anak-anaknya gitu kan, kau berusahalah, bedaganglah, kau buka toko lah gitu kan. Nah, dia teringat sebagai anak yang berbakti. Macam orang Padang ya ngomong. Iya, akhirnya dia buka rumah makan Padang ya kan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, nanti kita akan diskusikan pengaruh kuat atau tidak, atau alasan apa saja yang kemudian dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Tetapi kalau saya percaya, seseorang untuk melakukan bisnis, dia mulai dari sebuah alasan. Nah, dari alasan kemudian lahirlah ide. Dari ide baru disusun menjadi sebuah konsep. Dari konsep baru dan seterusnya. Ada bisnis plan, ada perlu modal berapa gitu kan. Jadi banyak ya. Banyak. Jadi plus dengan perlu konsultan juga nih Coach. Itu ujungnya ke situ maksudnya. Iya. Nah, tapi sebelum kita jauh lebih panjang nih Coach ya, namanya bisnis, orang itu harus tahu dulu tentang apa yang disebut dengan namanya bisnis. Oh ya, jangan tanya saya, tanya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah disiapkan ya Coach ya. Oke. Yang pertama, kalau misalnya dalam istilah bisnis, yang pertama adalah usaha komersial. Nah, komersial jangan dibaca bisa ya, jadi ada sialnya ya. Komer dan sial. Komersial dan sial dalam dunia perdagangan. Jadi kalau tadi berdaganglah kau, kata Coach Doni ya. Jadi pas tuh. Yang kedua adalah bidang usaha ternyata bisnis itu. Ya. Yang ketiga adalah usaha dagang. Jadi sebenarnya kalau yang nggak jauh-jauh sama urusan percuanan lah ya. Iya, jadi kalau kita melihat di sini makanya nggak heran kebanyakan dari para UMKM di Indonesia nih Coach ya, mereka sulit membedakan antara bisnis dengan dagang. Karena dari sisi sini aja juga udah banyak ngomong dagang semua kan. Iya. Padahal yang namanya usaha, bisnis, dagang itu kan berbeda. Ya, berbeda. Kalau namanya dagang, ini menurut pendapat saya nih Coach ya, nanti mungkin bisa share dari Coach Doni. Kalau namanya orang dagang, yang penting saya punya barang nih, misalnya contoh di depan saya punya ada ini sesuatu di depan, ya udah saya kasih ke orang jual, saya dapat selisih. Jadi kalau namanya dagang, kita cari namanya selisih keuntungan. Tetapi kalau namanya orang namanya usaha adalah sesuatu yang dia usahakan, dia upayakan. Ya, jadi kalau misalnya namanya usaha, kalau dia cuma semakin banyak usaha yang dia lakukan, semakin misalnya yang kompleks yang dia lakukan, semakin dia disebut sebagai seorang pengusaha. Ya, jadi kalau misalnya berbisnis lain lagi ceritanya. Nah, bisnis adalah bukan cuma sekedar soal dagang. Kita tahu kalau misalnya namanya bisnis, namanya perusahaan lah ya. Kalau misalnya Anda bingung bisnis itu kayak gimana, kita contoh perusahaan.
perusahaan ada apa aja sih? Bagian produksi. Iya. Kedua, ada bagian HRD. Jangan lupa ada HRD. Ya, karena HRD ini buat siapa ngerekrut orang-orangnya. Ngerekrut, ya. Kalau nggak siapa yang jualan gitu kan? Nggak Iya. mungkin semua otomatis. Yang ketiga, bagian finance. Lah gimana kalau kita mau untung banyak, ternyata duitnya keluar semua kan nggak Iya, bagus. padahal Ya kalau kan? bisnis itu kan masuknya gampang, keluarnya susah ya. Nah, itu dia. Orang finance itu ya Iya, biasanya. betul. Nah, jadi yang terakhir itu adalah bagian operasional ya sehari-harinya. Berarti sistem yang kita bahas ini Sistem, kan, di mana betul. sistem itu berarti ada orang yang menggerakkan, Yes. kemudian ada tools atau Betul, alat ya kan, dan betul. ada aturan main. Iya, jadi nggak melulu soal masalah dagang, cari cuan, untung, selisih Ya, gitu kan ya. Enggak. lebih luas lagi kalau kita sudah bicara sistemnya, akan bicara ekosistem. Nah, itu dia. Kalau ekosistem itu berarti sistem yang diciptakan oleh Pak Eko. Karena Eko itu Iya, ya. jadi ada Roni system, ada Doni system gitu Iya, kan. iya. Karena kalau bicara ekosistem pemirsa, itu akan terkait juga dengan banyak pihak lain. Ya, misalnya apakah dia vendor, apakah dia supplier, ya kan, Iya, apakah dia ya tadi bagian dalam perusahaan ya kan. Bagian dalam perusahaan, Termasuk juga lingkungan atau value ya kan, atau environment gitu kan, itu sangat mempengaruhi. Iya. Nah, mungkin juga kita kan tadi udah bahas yang pertama nih Coach ya, tentang yang disebut dengan alasan-alasan. Iya. Nah, ada Alasan baiknya- berarti alas kan dasar Iya, ya, dasaran ya. Alasnya kan. Jadi memang betul namanya alasan dasarnya Iya. dia mau melakukan namanya bisnis ya, mau melakukan namanya usaha. Nah, saya sudah merangkum beberapa alasan nih Coach. Oke. Nanti kita akan bahas nih. Iya. Yang pertama adalah alasan dia mau berbisnis adalah ikut-ikutan Coach. Jadi ada beberapa orang, mungkin Anda semua nih pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, ada orang bilang begini, wah bisnis ayam goreng itu laku ya. Si Bejo udah buat laku, ya kan dia udah sekarang dulu mobilnya udah yang mobilnya 7-seater, sekarang udah cuma tinggal 2-seater doang katanya. Ya kan bukanya udah di atas, udah nggak buka samping lagi katanya. Nah itu jadi wah karena dia bisa kaya ikut. Nah jadi kadang-kadang kalau kita lihat yang fenomena kedua nih Coach ya, ada satu orang misalnya udah dagang gerobak bakso. Ya, coba lihat sebentar lagi di tempat yang orang tadi yang bersih akan ada banyak pedagang-pedagang yang lain di situ. Ya Oke. kadang ngeliat, oh ternyata bisa juga ya ngasihin keuntungan. Ikut. Nah itu adalah alasan pertama tuh Coach, ya itu ya dari yang pertama alasannya. Iya. Kedua nih. Ada orang juga, nah nanti Coach Doni pilih nih, kira-kira Oke. kalau dari teman-temannya Coach Doni, kenalan Coach Doni, lebih banyak yang mana? Oke. Yang kedua, itu berdasarkan dari kesempatan. Nah, apa itu kesempatan, pemirsa? Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita melihat orang yang udah belajar nih Coach, ya ceritanya dia udah di universitas. Mereka kadang-kadang bilangnya nggak mau karena ikut-ikutan, gengsi mereka. Oh. Jadi mereka bilang kita harus lihat dulu, analisa pasarnya dulu. Oke. Iya, ada nggak cuannya di situ? Iya. Walaupun akhir hasil analisanya sama gitu ya. Iya, hasil analisanya sama juga sih. Ayam goreng juga kan. Iya, tapi dia tetap lakukan proses itu ya. Oke. Jadi biar kelihatannya tetap masih ada kesempatan. Jadi dia nggak mau begini Coach. Mentang-mentang karena si Bejo udah bikin ayam goreng, gue bikin ayam goreng gengsi katanya. Tapi karena melihat potensinya lebih besar nih. Iya, Jadi iya. kayaknya masih bisa masuk nih. Dulu si Bejo cuma gorengnya biasa. Dia gorengnya luar biasa, entah pakai apa dia gitu ya. Nah, itu kedua karena kesempatan. Yang ketiga ya, karena dia ini alasan idealis. Alasan idealis adalah karena perubahan. Nah, contohnya kayak gimana nih? Dulu zaman-zamannya orang itu katanya pakai sedotan, pakai plastik. Pipet. Nah, pipet mah jauh lagi. Apa? Sedotan Sedotan buat? plastik. Oh, oke. buat minum, Oh, ya iya, kan? iya. Ingat lah, mungkin satu yang mungkin Anda masih sama ya, mereknya apa saya lupa, yang warnanya merah, biasa sedotannya. Ya klasik banget lah ya itu ya. Nah, terus kan kadang-kadang sekarang pas waktu lagi dibilang, wah kita nggak bisa gini nih, global warming ya, gara-gara sampah plastik. Jadi kita bilang, kita harus mulai berubah. Dimulai dari apa? Kita bikin yang berubah dulu. Maka sekarang ada orang yang bikin apa? Kertas. Dari kertas. Ada yang dari bambu. Iya, stainless. Stainless ya kan macam-macam. Jadi tujuannya apa? Untuk merubah Ada yang pakai dunia tangan. ini. Hah? Ada pakai tangan? Ada. Jadi Gimana? dia nggak pakai bambu, Pakai begini. kayu, enggak, Serok. pinjem tangan mbaknya. Oh iya ampun, sosis. Belum ada kan? Belum. Jadi orang bisa datang ke kafe kita karena sedotannya. Nah, nggak apa-apa, karena itu termasuk juga di dalam perubahan. Ya, Iya. selama ini ternyata dia harus melayani diri sendiri, dia dilayani. Yang terakhir karena terpaksa. Nah, Oke. kita lihat waktu lagi zamannya COVID, ya. Zaman-zaman itu orang yang dulunya kerja, waduh, udah namanya manajer. Dasinya orang bilang tuh malar-meler, panjang, pendek kayak gitu kan ya. Tapi akhirnya karena kondisi ekonomi, Iya. akhirnya mereka harus dirumahkan. Nggak pakai dasi. Nggak pakai dasi. Akhirnya buat Masih sih pakai dasi, masih. Iya. Cuma nggak pakai celana.
Maksudnya kalau di kantor celana Iya, panjang, iya, di iya. rumah celana Sarungan. pendek, sarungan. Nah, Karena jadi Zoom kan. iya, karena dia terpaksa, akhirnya dia dirumahkan sendiri, dia harus dapat dong penghasilan. Jadi dia pikir bisnis apa yang bisa. Akhirnya yang dikaryakan siapa? Istrinya. Lu bisa masak apa kan? Iya, Ya kan dikaryakan. Nah, itu adalah 4 bisnis yang paling sering saya temui kalau di UMKM. Nah, kalau menurut Eko Sony kan pergi kemana-mana nih, dalam kementerian atau kemana. Banyak melihat orang berbisnis itu karena apa sih? Ya, karena banyak yang dalam tanda petik terpukau atau silo dengan cuannya. Silau ya. Ya kan? Ya, padahal tidak semua yang berkilau itu emas ya. Iya. Iya. Jadi biasanya sih orang memulai bisnis itu, ya tapi tidak semua. Iya, Ya kan? iya. Ini beberapa kasus yang saya temui karena dia melihat temannya bisnis sesuatu. Iya. Mungkin temannya bisnis lontong. Iya, Ya kan? iya, Wih, iya. ternyata rame, sukses. Dia ikut-ikutan. Oh, dia bukan mau berubah karena lontong dia ketupat gitu. Enggak ya. Ada juga yang bisnis kafe. Oh, oke. Kafe ini kan musiman ya, kadang Betul. ya. Artinya ada yang membuat kafe itu karena memang kafe tematis dan itu musiman. Dan ada teman saya nih, Coach Roni, yang memang Iya. dia punya visi bikin kafe hanya untuk 3 tahun. Oh, visinya. Jadi cuma memang dia sudah targetnya 3 tahun tuh. 3 tahun. Ya, Kenapa? walaupun orang lihatnya, wah kok itu bisnisnya nggak jalan ya gitu. Tapi ternyata memang dia harus 1 tahun itu sudah BEP, Iya. tahun kedua sudah cuan. Oh, cuan Jadi udah tahun langsung ketiga banyak itu tuh udah harus ya. plus-plus. Oke, Nah, dia oke. stop di situ. Kenapa? Ada masanya. Ya, misalnya orang itu kan suka sesuatu itu kan nggak mungkin seumur hidup kan. Ya, misalnya lagi booming minuman boba-bobaan. Ya, apa sih boba-bobaan itu? Ya pokoknya kayak gitulah Iya, ya. yang bulat-bulat lah ya, Anda tahu lah ya. Ya, kemudian ada eranya kafe itu yang Instagramable. Oke, Ya kan? iya, Nah, benar. itu kan ada masanya. Betul. Mungkin dalam 3 sampai 4 tahun gitu Iya, kan. iya. Pasti habis itu kan ada sesuatu lagi yang baru. Kayak misalnya makanan kan gitu. Oke. Ada roti apa ya? Roti abon. Oke, Ya kan? iya, iya, iya. Nah, nanti ada roti kaya gitu kan, ada roti miskin. Gitu. Jadi macam-macam. Dan Ya, dia memang ya. sengaja karena tujuannya adalah hanya untuk fokus pada uangnya. Oh, Jadi keuntungannya. oke. Ya, beda sama orang yang Jadi punya dibilang idealisme. termasuk berdagang atau termasuk yang mana kalau misalnya kayak gini? Ya, dia dagang juga iya, karena buat cari duit kan. Buat cari duit, Nah, ya. bisnis dia bikin sistem, Iya. dia bikin strategi, ya kan? Dia membangun ekosistem, Iya. ya kan? Tetapi jangka waktunya, ya ada sebentar yang ya. iya yang Iya, pendek, iya. menengah Iya. atau panjang, dia memilih yang pendek. Iya, iya. Nah, ini termasuk kalau saya dikategorikan termasuk bisnis yang masuk kategori kesempatan. Kesempatan. Iya. Dia melihat ada peluang ya. Betul, karena contoh kayak kue artis, Coach. Oh, Ya. iya, Kue iya. artisnya, jadi kalau artisnya udah nggak booming lagi, cari Udah, yang lain. iya, Iya kan? iya. Iya, namanya bisnis-bisnis yang memang bukan dibilang musim ya, tapi memang dia ikut tren. Iya. Ikut tren Namanya ya. juga tren itu adalah peluang kan? Kan Iya, peluang itu kan iya. ada kata uangnya. Iya, betul. Peluang. Iya. Nah, yang mesti dipastikan adalah ketika dia berbisnis, dia harus tahu kapan dia balik modal, kapan dia menghasilkan uang. Iya. Jadi jangan sampai dia itu ketika lagi menghasilkan tertentu, kelamaan tidak menghasilkan dan keburu bisnisnya udah nggak laku lagi. Nah, gitu. Oke, nah nanti kita akan lanjutkan lagi pastinya nih Coach kalau Iya. bicara soal ini banyak pasti yang akan ditanyakan oleh para pemirsa, tapi Iya. kita tunggu dulu ya. Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi mengenai bagaimana alasan ragam bisnis yang ada dari para UMKM ataupun Anda pebisnis yang sudah besar pun juga masih sama, punya namanya alasan-alasan. Apakah yang kayak tadi disebutkan, ada yang ikut-ikutan, ada yang kesempatan, ada yang perubahan, atau memang dia memang mencari sesuatu yang beda aja karena terpaksa gitu kan ya. Nah kali ini sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, ada beberapa pertanyaan dan pendapat masyarakat. Mari kita lihat berikut ini. Di Coach Roni, perkenalkan nama saya Natal. Saya mau bertanya nih, apakah untuk memulai bisnis butuh alasan yang berhubungan dengan dunia? Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan aku Septi, izin bertanya, apakah alasan bisnis harus sesuatu yang dapat dijabarkan dengan panjang dan sangat jelas,
Sekian, terima kasih. Halo Beken, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Fajri Rizky. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan juga Coach Doni. Pertanyaannya adalah, apakah alasan berbisnis merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri? Terima kasih. Oke Coach, nah kita bahas nih ya, Ya. tadi yang apa yang sudah ditanyakan ya. Bahas nggak ya? Aduh, gimana ya? Oke, yang pertama Coach katanya, apakah untuk memulai bisnis butuh alasan yang berhubungan dengan kebutuhan dunia? Wah, sifatnya kayaknya besar. Nih saya tahu nih arahnya nih, global warming. Oh, oke. Nah, apakah memang dia harus yang berkaitan dengan misalkan kesehatan yang menyangkut seluruh umat manusia. Iya. Terus kemudian global warming pastinya juga menyangkut kehidupan manusia, keberlangsungan. Nah, jadi kalau misalnya usaha-usaha kayak gini kan jadinya berat ya Coach ya. Nah, gimana kalau menurut Coach? Berat. Mau ringan? Iya. Jangan dijalanin. Ringan banget itu ya. Iya. Bisnis akan terasa ringan kalau tidak dijalankan. Iya. Langsung selesai itu Iya. solusinya ya. Menurut saya tidak harus urusan dunia. Ya, kadang urusan akhirat juga bisa jadi peluang bisnis. Oh iya. Ya, peti iya. mati. Bener, Ya, bener, orang bener, yang bener. menjual Iya, ornamen iya. apa keagamaan ya Iya, kan, iya, simbol-simbol iya. keagamaan dan sebagainya, perangkat ibadah ya Iya, kan. iya, iya. Itu kan juga peluang bisnis menurut saya. Betul, Artinya betul. kalau itu urusannya manusia dengan agama atau keyakinannya, tetap harus ada yang supply dong. Betul, Kan setuju. Tiap orang, tiap umat tidak mungkin membuat barang itu sendiri kan. Betul. Nah, contoh misalnya ibadah haji, ibadah umroh, kemudian Beda tuh perlengkapannya ya. Iya, ke Holy Land. Oke. Ya kan? Itu kan perlu ada perlengkapan kan? Iya. Minimal nih misalnya peluang bisnisnya nih kan, Iya. ketika orang yang habis dari Tanah Suci atau dari Holy Land pulang, bawa oleh-oleh nggak? Oh, bawa. Nah, Kalau itu- nggak diomelin. Nah, misalnya air zam-zam, Iya. ya kan? Atau misalnya rosario, Iya, ya kan? Jadi betul. banyak sekali peluang itu. Jadi tidak harus yang menyangkut, kalau kata Coach Roni tadi, memang itu sebuah idealisme. Misalnya kayak cerita soal pipet tadi. Kok Ya jadi? kan? Oh iya, pipet. Nah, iya, dia yang ngomong dia yang lupa. Plastik. Plastik, Iya. ya. Karena kemudian bisnisnya di bidang sedotan, pipet atau straw, ya kan. Kemudian kena global warming, kerusakan Iya. lingkungan, akhirnya dia berpindah, bisnisnya tetap jalan, ya. Tetapi dia mengganti bahan bakunya menjadi yang ramah lingkungan. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik tadi dibilang Tapi sama tunggu dulu, Coach. itu pipet dari kertas ada kan? Pipet dari kertas saya nggak tahu sih kalau pipet Ada, ya Oh. di sebuah kafe yang ada itunya, star-starnya itu, ya kan. Oh, oke. Itu kan sedotannya sekarang berbahan kertas dan karton. Oh, karena kalau disebut dengan namanya pipet, saya ingat waktu lagi di lab, jadi ada pencetannya di atas. Oh, itu Jadi itu pipet namanya. pipet, oh iya. Iya. Sedotan yang saya Sedotan, maksud. iya. Ya, kalau sedotan itu kan yang buat minum. Iya, kalau sedotan betul. Iya, itulah lain ladang, lain ilalang ya, lain lubuk, lain benar nggak sih ikannya gitu Iya, kan. betul. Beda daerah, beda nama gitu. Tapi tahu kan di Tahu, sebuah tahu, kafe tahu. yang dia Kalau itu betul. sedotannya pakai kertas kan. Tahu. Karton ya, dia Karton. modelnya. Nah, Iya. jangan lupa karton itu bahan bakunya apa? Kertas. Iya, kertas itu bahan bakunya apa? Kayu. Kayu dari Kayu dari mana tumbuhan? pohon. Jadi bingung ya. Jadi yang nebang pohon juga. Iya. Tapi minimal lebih mudah terurai. Terurai. Ya, karena iya. plastik itu akan ratusan tahun. Iya, ratusan tahun. Iya. Itu minimal 100 tahun. Iya, katanya, makanya ya. kalau Anda memilih pasangan atau kekasih, carilah yang unsur plastiknya banyak. Iya, Dia tidak akan biar terurai. Oke, Coach, ada satu hal yang menarik tadi bilang bisnis akhirat, Coach. Iya. Jadi ternyata dulu saya kan di bank, Coach ya, kan Coach Bank Doni akhirat? tahu lah. Bukan, Bank masih dunia, dunia, kan? ya. Nah, cuman waktu itu saya pernah menganggap salah satu bisnis yang kayak tadi, bisnis akhirat ya. Jadi maksudnya apa? Ini bukan benar-benar bisnis akhiratnya ya. Jadi pemirsa jangan sampai salah. Jadi berbisnis tentang keagamaannya. Oke. Jadi alat-alatnya. Oh, iya. Saya menganggap siapa yang mau datang, saya lihat di tempatnya kok juga sepi, tapi saya lihat laporan keuangannya bagus. Dan akhirnya, wah dia masuk nasabah prioritas, gimana Wow. ceritanya gitu loh. Wow. Ternyata setelah saya ulik orang-orang dengan ya perlengkapan seperti itu, mereka mungkin yang beli sedikit, tapi sekali beli banyak. Banyak. Ah. Biasanya mungkin tempat Ya, ibadah, yayasan keagamaan, betul. ya kan? Oke. Jadi jangan pernah meremehkan apapun alasan sekecil apapun, itu bisa jadi uang asalkan kita tahu target yang tepat. Iya. Ah. Loh, yang tadi saya bilang, Apa? bisnis peti mati,
Oh iya. Nah, peti mati, showroom peti mati itu kan nggak mungkin seramai showroom mobil. Iya, benar-benar. Iya kan? Nggak ada Tapi ya. yang beli nggak mungkin nawar. Iya, tapi kayaknya nggak ada sih zaman sekarang orang yang masih hidup cari-cari lihat. Kayaknya pengen yang mana kayaknya. Sepanjang sepengetahuan saya nanti di korek Dia nggak butuh ya. orang hidup, Iya. ya kan? Segmen pasarnya itu keluarganya Iya. yang sudah meninggal. Biasanya kita tuh milih pasti di saat salah satu keluarga kita ada yang Iya. check out. Kan gitu. dipilihin kan? Iya. Dan itu pun juga kita milihnya harus cepat kan ya. Ini. Iya. Aduh. Kan harus segera dipakai. Iya, harus kok nggak gimana nih keburu Iya, jelek. iya. Nah, yang kedua nih coach ya. Ah. Apakah alasan bisnis harus sesuatu yang dapat dijabarkan dengan panjang? Oh, mau keren nih. Oh. Jadi kayak misalnya orang yang di akademisi. Iya. Oh, kalau misalnya Anda mau bisnis tujuan misalnya contoh, anggap tadi ya yang sedotan, tadi yang stroke ya. Bisnis yang akan kita lakukan adalah bisnis plastik. Alasannya misalnya kayak gitu. Demi menjaga keberlangsungan hidup manusia di mana terjadi, wah harus panjang yang kayak gitu Ya. baru bisa bagus coach katanya. Nggak akan jalan bisnisnya. Kepanjangan bikin deskripsi. Iya, dipikirin wajib, ya, direncanakan dengan baik tentu. Iya, Tetapi iya. kalau terlalu lama, terlalu panjang, ya kan, deskriptif banget iya, gitu ya. akan membuat semakin ragu untuk Iya, memulai. Karena iya. bisnis itu bukan hanya memerlukan perencanaan, tapi keberanian untuk memulainya. Oke. Yang penting mulai, kan ingat Yang iklan penting. itu, mulai aja dulu, Oh iya iya, kan? cek dulu ya tuh apa ya. Mulai aja dulu, ya kan? Iya, iya. Jadi kalau memang Anda pengen menjadi seseorang yang punya alasan bisnis yang hebat, tempat Anda kayaknya bukan di bisnis tapi ada nih di universitas. Ya, Iya. itu semua penting. Kan Iya. orang berbagi peran. Makanya ekosistem, ya kan? Nah, ekosistem itu diciptakan. Kenapa? Akademisi juga diperlukan. Betul, Ya kan? setuju. Praktisi juga diperlukan. Betul. Apalagi kalau ada praktisi, ada akademisi. Kalau nggak punya lengkap. pasar, Mm-mm. ya kan? Nggak punya market, nggak Dari punya mana pembeli. uangnya? Itu dua nggak akan ketemu. Iya, harus ada. Jadi semuanya itu membentuk namanya ekosistem. Ekosistem. Lagi-lagi si Pak Eko Ya, ini. terima kasih Pak Eko memberikan motivasi bagi kita. Nah, yang ketiga nih coach, sebelum nanti masuk tips ya, apakah ada alasan berbisnis yang merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis? Jadi misalnya ada alasan bisnis tertentu nih, ya, yang ternyata alasan bisnis ini penting untuk keberlangsungan bisnisnya. Jadi misalkan contoh, apakah orang cuma ikut-ikutan aja alasan bisnis karena si bejo tadi udah bikin ayam goreng bisa sampai panjang, atau memang cuman ini, wah ini demi keberlangsungan hidup manusia, global warming, itu pasti bisnisnya pasti Ya, jadi sustain. menurut saya perlu juga sih Iya, sustainability. iya. Contoh Iya, misalnya rumah sakit, klinik, apotek, itu kan bisnis kan. Betul. Tetapi kan juga punya idealisme untuk keberlangsungan hidup, Betul. meningkatkan kualitas hidup manusia, Iya, ya kan, iya, menjaga iya. kesehatan dan sebagainya. Jadi ya you name it lah, sebutlah bisnis apa yang mungkin sama seperti itu. Tidak Iya, hanya iya. urusan apa tadi sedotan tadi Iya, gitu kan. iya, Tapi kalau iya. kita hidup ini sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan orang lain, pasti banyak sekali kaitannya. Mulai urusan kesehatan ya. Iya. Kesehatan juga ada kesehatan jiwa. Oh iya, ya kan? betul. Konsultan Kesehatan jiwa, mental ya kesehatan jadinya. mental. Iya, Iya, termasuk ini apa itu hospitality. Hospitality, Ya kan, keramahan hotel, ya. ya kan, Heeh. kemudian jasa dan sebagainya. Ya, jadi menurut saya ya lebih bagus lah kalau begitu. Dan kata siapa? Ya itu hanya bicara tentang idealisme kehidupan manusia, bisa untung. Ya kan? Bahkan ada satu perusahaan, bukan satu sih, banyak perusahaan korporasi besar di Indonesia, Ya. ya kan, yang masuk dalam orang terkaya di dunia, ya kan. Oke. Bisnisnya itu kan dia mulai dari orang lahir sampai orang pulang ke rumah Oh, Tuhan. Kayaknya saya tahu itu ya. Iya, jadi mulai dari lahir di rumah sakitnya, Jadi mau kemudian dimanapun ditangkap ya. iya, kemudian dia sekolah dari Iya. tingkat playgroup SD sampai Ada, universitas, ya. ya kan, bekerja juga di perusahaannya, mulai dari perusahaan properti, Iya, perusahaan iya. jasa, perusahaan, wah macam-macam gitu kan. Sakit ada, Rumah meninggal sakit, ada, ah. tempatnya juga terakhir juga Betul. ada. Dan dia juga siapkan banknya, asuransinya, Iya, ya kan. iya, iya. Nah Cuma- itu kan sama seperti Coach Roni tadi Cuma katakan. masih kurang komplit pas di akhiratnya aja masih belum ya. Ada yang mau tur dulu ke sana? Ya, jadi memang kalau kita cerita soal alasan ini banyak hal yang dilakukan, tetapi memang alasan untuk berbisnis tidak perlu panjang ya coach ya. Jadi memang tapi tadi saya tambahkan ya Coach Roni ya, kalau bicara tentang sebuah idealisme alasan khusus, Ya, heeh. yang tadi saya ceritakan konglomerat Indonesia itu, Ya. dia punya alasan khusus kenapa dia membangun rumah sakit. oh apa tuh? Ya, dan dia membangun Bukan karena cuan doang. bukan, dia Oke. membangun pusat kanker. Oh. Ya, ada saya lupa namanya ya di kawasan Tangerang ya kan, Ya. karena dia punya idealisme
bahwa dia ingin membantu orang Indonesia khususnya bagi yang kena masalah penyakit kanker, dan dia juga campaign anti rokok. Oh. Nah, jadi salah satunya konkretnya ya dia bangunlah itu khusus pusat apalah teknologi untuk kanker lah gitu. Saya lupa namanya ya. Pusat apa untuk Karena kanker? kalau saya sebut pasti Anda tahu. Ya, Anda bisa tebak-tebak lah ya. Yang penting tebak-tebak buah manggis. Yang penting kalau misalnya Anda mau punya alasan untuk bisnis boleh dan sah-sah aja. Sah-sah saja. Tapi jangan sampai itu yang malah jadi akhirnya menghambat Anda karena Anda butuh sesuatu yang sempurna. Karena kalau segala sesuatu harus sempurna, maka tidak ada yang pernah namanya sempurna dalam dunia. Nggak akan jalan bisnisnya. Nggak akan jalan. Apalagi bisnis yang udah dikembangkan bahkan oleh akademisi pun yang sudah pakai deskripsi pun bisa jadi harus ada yang disempurnakan lagi gitu ya. Malah banyak bisnis yang kemudian jalan dan berhasil itu yang mungkin di awalnya proposalnya tidak terlalu sempurna. Tetapi karena dia punya keberanian untuk menjalankannya, kesempurnaan itu adalah dijalankan. Ya kan? Semakin sempurna pasti akan ada tantangan baru, ya kan? Tantangan baru bahwa dia melihat, wah masih kurang nih. Jadi tidak akan pernah sempurna itu, karena kesempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Oke, keren banget. Nah, pastinya Anda juga pasti penasaran dong, ya, bagaimana nanti caranya kita menemukan satu namanya alasan dan bagaimana cara kita menemukan nama tujuan bisnisnya. Tetap bersama dengan kami, tetap masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi mengenai ragam alasan bisnis. Tetapi kalau misalnya sebelum kita masuk tentang petua-petua nih dari Om Don, ya, harus ada sesuatu yang diberikan dulu kepada pemirsa Sinpo TV. Terutama bagaimana cara mereka untuk melakukan namanya tujuan komunikasi bisnis. Bagaimana cara mengkomunikasikan? Kalau tujuan berarti 7 dong. Oh 7, 8 ya. 8-an. Iya. Oke. Kita lihat sama-sama strategi komunikasi tujuan bisnis. Sebenarnya saya cuma ada 2 saja kan. Karena kalau 2 itu harus ada nadanya. 2. Yang pertama, tentukan strategi komunikasi spesifik. Maksudnya gimana itu? Ya, nggak boleh abstrak, nggak boleh terlalu umum. Oh, nggak boleh abstrak. Iya, misalnya gue mau bisnis. Oh, oke. Ya bisnis banyak, bro. Orang bilang mau bilang bisnis ayam goreng, udah spesifik belum tuh? Ayam goreng apa? Kalau misalnya bilang ayam goreng cabe, ayam goreng mungkin nih misalnya khusus sayapnya doang, kan ada tuh yang menjual sayap ayam doang. Ada kan? Ada. Nah, Anda cari ada wing-wing. Ya, jadi harus spesifik. Kenapa? Karena kalau bisnisnya spesifik, cara mengkomunikasikan kepada pelanggannya juga spesifik. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasikan solusi dan manfaat. Begini, ya. Jangan jualan saja. Oke. Jadi Anda harus memberitahu kepada masyarakat, kepada apa istilahnya customer ya kan atau calon pelanggan Anda, manfaat dari produk atau bisnis yang Anda jalankan itu apa. Oh, oke. Ya, harus kan? Ada di dalam alasan bisnisnya atau itu nanti pada saat sesi sales presentation. Ya, dia harus mikirkan dari awal. Oke. Kenapa? Saya mau bisnis ini bukan cuma cari cuan, tapi saya memberikan manfaat bagi orang lain. Ya kan? Contoh saya buka sekolah misalnya, ya kan? Sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi. Saya kan sebenarnya membantu pemerintah dalam mendidik bangsa. Oke. Ya kan? Menciptakan ruang belajar ya bagi masyarakat. Wah, jadi ya mulia kan? sekali ya tujuannya. Mulia dong, tapi kan saya juga berhak untuk mendapatkan pembayaran. Oke. Kan operasional butuh. Betul, butuh uang. Iya. Nah kalau ayam goreng, Coach. Loh, ayam goreng siapa yang nggak suka ayam? Kadang-kadang orang minta maaf pun bilang ayam, sorry. Iya kan? Ayam. Oh ayam gitu kan. Jadi harus spesifik. Maksudnya begini, ketika kita sudah tahu sejak awal, kita nggak cuma komunikasikan kepada pelanggan itu tentang apa ayam gorengnya itu yang istimewa apa. Misalnya manfaat makan ayam, kandungan proteinnya misalnya, kandungan gizinya apa, itu edukasi masyarakat sehingga ada nilai lebih, ya kan? Nah itu kalau Anda lakukan, Anda semakin kuat alasannya untuk melakukan bisnis itu. Jadi bukan sekedar untuk mencari cuan. Ketika dia mendapati masalah di tengah bisnisnya, dia akan ingat lagi, oh alasan saya menjaga bisnis ini apa? Oh ada satu
idealisme saya untuk mendidik masyarakat Oke. tentang sebanyak mungkin makan daging ayam, Ya. karena di dalam daging ayam itu ada protein yang tinggi, Oke. misalnya. Dan Ya. kalau orang sering makan ayam, dia adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Karena setiap ada apa-apa pasti ayam sorry. Gitu. Berikut adalah itu dari alasan-alasan dari Duta Besar Ayam. Republik ayam. Republik Petok-petok. Ayam. Nah, kalau misalnya, tadi udah dikasih tahu tujuan bisnisnya. Nah, kira-kira nasihat apa nih Om Don? Oh, baik, cucuku. Saya ingin memberikan nasihat ya. Dan saya sudah menyiapkan sebuah quotes atau kutipan. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis, yang serius akan menemukan jalan. Yang tidak serius akan menemukan alasan. Aduh, iya. Sederhana kok. Iya, Udah iya. dibikin konsepnya, proposalnya, bisnis plan-nya udah bagus, cakep, tapi kan begini, tapi Iya. kan begitu. Ya lu nggak serius. Iya. Ya kalau nggak iya. serius, mau sebagus apapun itu bisnis plan-nya, mau sebagus apapun itu orang-orang yang di belakang perencanaan itu, Iya. tetap nggak bisa jalan. Ya, tapi kalau dia punya niat yang kuat, dia serius, baru gambaran abstrak aja, ya mapping saja, Iya. dia sudah bisa melihat ke depan. Oh, gitu. Bisa. Udah bisa melihat ya. Ya, konsep aja konsep, ya kan? Makanya bagi orang-orang yang menjalankan bisnis itu, ya dia harus visioner. Kenapa? Karena kalau visioner itu, dia bisa melihat dia akan ada di mana pada saat orang lain belum bisa lihat. Ya kan? Nah, pernah dong misalnya Coach Roni lihat di grup-grup WA itu kan Ya. ada seorang dokter tulang itu apa? Ortopedi ya, iya, apalah. iya. Ya, begitulah pokoknya ya. Maafkan kalau saya salah karena saya bukan ahli di bidang kedokteran Iya, ya. iya. Nah, dia untuk menciptakan pasar tahu nggak? Gimana? Dia- patahin tulang-tulang orang. Bukan. Ya, kalau itu nanti dia bisa masuk penjara. Iya. Dia bikin sebuah apa itu kalau orang pahatan, pahatan batu ya, tapi model dan bentuknya kayak bola kaki. Oh, tujuannya buat apa tuh? Dia taruh di atas trotoar di pinggir jalan. Kan orang itu paling seneng kalau lihat bola ditendang. Oh. Karena malam ya kan, Iya, orang iya. pikir itu bola kaki, ditendang ternyata batu ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, pergi ke besok dokter. paginya ruang praktiknya penuh sama Iya, pasien iya, yang iya. kakinya retak. Iya. Jadi dia menciptakan kebutuhan ya. Iya, dia sebenarnya. punya alasan ya kan. Iya, Artinya apa? Ketika dia tahu mau bisnis apa, dia akan ketemu jalan. Iya, Dia iya, pasti iya. akan punya solusi. Tapi tolong atas jangan bisnisnya. ditiru ya. Oh, pemirsa. jangan. Ini buat lucu-lucuan aja ya Iya, pemirsa ya. iya. Nah, saya juga punya nih berarti ini Om oke. Don ya. Nah, kalau misalnya saya bisnis menjadi besar bukan hanya karena alasan ya, tapi alasan yang tepat melahirkan bisnis yang besar. Ya. Jadi, kalau misalkan Anda pengen bisnis Anda besar ya, Anda menjalankan apa yang Anda punya alasannya. Jangan Anda cuma bilang, "Oh, alasan saya udah bagus." Misalkan contoh Anda bisnis sedotan dulu deh yang tadi ya, oke. supaya tetap ada kaitan Ya. dan sambungannya ya. Kalau misalnya Anda bilang, "Wah, ini supaya tidak terjadi global warming." Bagus. Iya kan, supaya tidak terjadi global warming. Tapi pertanyaannya, apakah dia menjalankan dari bisnis itu tersebut? Contoh, dia tidak pernah melakukan namanya produksinya. Cuma alasan aja buat keren-kerenan doang. Oke. Kedua, sekali produksi nggak laku, diam. Udah. Tapi tidak melakukan usaha yang lain. Apa usahanya? Marketingin nggak ada. Ya kan? Pemasaran nggak ada. Brandingnya nggak ada juga. Gimana caranya dia bisa menjadi suatu bisnis yang besar? Nah, saya kan pernah... Tutup aja. Iya, saya pernah cerita satu yang ini teman saya nih Coach ya. Dulu dia ketika mau bisnis ini sedotan, real sedotan ya. Sedotan atau pipet? Sedotan ya kan. Nah, jadi kalau misalnya dia bisnis sedotan yang awal pertama dia memang dari karena plastik ya. Tetapi karena misalnya dia dari plastik itu, dia bukan orang yang ahli di dalam bisnis plastik itu ya. Jadi dia pergi ke universitas, di mana universitas banyak orang-orang pintar dong ya. Dan makanya saya selalu bilang apa? Kalau Anda tidak punya ide, nggak apa-apa. Anda pergi ke universitas, banyak banyak orang ide. pintar. Pasti mereka punya banyak ide. Dan kebanyakan dari mereka cuma berakhirnya di mana idenya? Di konsep. Haci. Iya. Laci doang, karena nggak ada yang mau jalanin. Nah, satu orang ini cuma dari yang gampang, ya. Dari bagaimana cara dia mengelola yang sesuatu yang bisa dimakan sama dia. Akhirnya apakah laku di Indonesia? Tidak laku, Coach. Ya, tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak berhenti di situ. Ya kan, dia akhirnya pergi ke luar negeri, dia promosikan di Eropa. Nah, Anda tahu kan kalau misalnya di Eropa ya, Coach Doni juga tahu,
kan pencintai lingkungan ya. Betul. Nah, karena dia mencintai lingkungan, dia akan beli segala sesuatu yang di Ya. sana. Maka 70% pangsa pasarnya ada di Eropa. Oke. Jadi termasuk orang-orang yang termasuk yang kaya masuk di dalam saya lupa di dalam Fortune 500 kalau nggak salah ada kalau nggak salah ya. Oh, di bawah saya dong itu ya. Iya, di bawah under 30 dia masuk. Oh iya, masih di bawah saya tuh. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda pengen bisnis Anda besar, Anda jalankan bisnis Anda itu. Kadang-kadang yang kayak seperti teman saya, dia tidak punya alasan, Coach. Alasannya. Justru dia mencari alasan dari orang-orang akademisi yang ada. Nah, makanya jadi ketika Anda punya namanya suatu alasan, apalagi Anda punya sendiri, jalankan alasan Anda. Nah, pertanyaannya kita bahas di sini, Coach. Kalau ayam goreng, Coach. Suka ayam ya ternyata ya. Nah, kadang-kadang alasannya kan nggak jelas kan gitu, Coach ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu, kalau misalnya secara Anda pelajari, orang Indonesia itu paling mayoritas ya, paling banyak makannya makan ayam. Iya. Walaupun Anda bilang, kan ada yang makan ikan, betul. Iya. Makan ikan, makan kodok juga ada. Iya. Ya kan, macam-macam. Ikannya apa? Ikan Iya. ayam. Ikan ayam-ayam ada ya. Benar. Nah, jadi kalau misalnya Anda tahu, oh pangsa pasar terbesar di Indonesia itu adalah ayam, Anda bisa dong pakai usaha ayam. Walaupun sebenarnya awalnya Anda tidak tahu. Nah, jadi ketika Anda tidak tahu alasannya apa, maka Anda cari tahu untuk menguatkan alasan Anda tersebut gitu loh. Nah, yang kedua, Coach ya, alasannya misalkan contoh seperti ini. Nah, bisnis apa yang kira-kira bisnis yang kira-kira tidak langsung kelihatan sama orang bentuknya tapi diperlukan. Jin, tuyul. Bener sih. Kalau gitu memang sekarang ada banyak. Langsung cepet nih nyambung ke situ ya. Konsultan Kodam. Iya. Nah, ada bisnis namanya parfum. Parfum, Wangi-wangian. ya. Wangi-wangian. Kan kita nggak bisa lihat orangnya, wah yang mana nih parfumnya kan nggak kelihatan tapi keciuman, ya kan? Indera penciuman. Ada indera penciuman bisa terangsang di sana. Nah, kalau misalnya Anda jualan sama orang lain, ya, apa sih yang mendasari Anda pengen jualan parfum? Karena orang jualan parfum ada di tempat yang paling mahal, di mall yang paling mahal ada dengan harganya jutaan, ada yang puluhan juta juga ada, bahkan ada yang cuma puluhan ribu. Coach. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, bisnis Anda, produk Anda mau dinilai mahal, seberapa alasan Anda? Ya, seberapa besar alasan Anda? Kalau cuma Anda bilang ingin terlihat atau Anda ingin tercium aromanya wangi, Anda cuma nilainya 50 ribuan. Mungkin ada 20 ribu. Tapi kalau Anda ingin dinilai sama orang bergengsi, berkelas, nilai Anda itu tidak terbatas. Bisa ratusan juta. Bahkan ketika Anda yang untuk produksinya sangat sedikit, nah itu bisa jadi mahal banget. Betul, limited edition ya. Iya, bahkan ada satu pekerjaan khusus untuk di sana, ya. Saya lupa sebutannya namanya apa. Orang yang khusus meracik parfum. Betul. Setiap hari cuma cium parfum doang aja. Ya, cium parfum dia meracik, ya, coba sana sini. Bahkan ada aroma mungkin ya, aroma kayu pun masuk, aroma sambal pun bisa masuk di sana, ya kan? Dan itu bisa laku. Ya. Nah, pertanyaannya, Anda mau sampai seberapa serius kata Coach Doni tadi ya untuk mau menjalankannya, untuk bisa menemukan jalannya, bukan dengan bola yang tadi dipahat itu ya Coach ya. Ya, saya mau bikin parfum aroma khusus. Apa tuh? Aroma mantan. Wah. Iya. Pertanyaannya mantannya yang mana? Ya, Kita mantannya kan udah jadi istri. Oh iya Ya. benar. Aman ya, selamat. Aman. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pastinya nanti setelah habis ini kita akan masuk ke dalam segmen tips dan trik. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai ragam alasan berbisnis. Dan kali ini Anda sudah sampai nih pemirsa di dalam segmen yang ditunggu-tunggu menurut kami. Dan juga pasti menurut dari Anda, yaitu adalah segmen tips dan trik. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada narasumber kita juga untuk bisa memberikan tujuannya. Ya, tips dan trik, bukan tujuan ya. Oke. Oke, saya punya trip cukup 2. Oh, semua 2 nih Coach ya? Iya, lagi seneng 2. Tapi jangan diduain. Oke. Yang pertama ya, komunikasi internal tim.
Ya, jadi Internal begini. tim ya. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan. Ya, tapi untuk menjalankan bisnis itu Anda harus punya strategi komunikasi ke dalam dulu. Ya kan? Maksudnya kayak gimana nih strategi komunikasi ke dalam? Ya, ngomong dalam hati. Telepati ke tim, dong. ke tim. Bagaimana tim Anda bisa memahami visi atau goals Anda dalam menjalankan bisnis itu? Anda paling utama adalah mengedukasi tim Anda dulu. Kenapa? Kalau tim Anda itu Anda rekrut dari luar yang mungkin tidak paham visi misi Anda sejak awal, itu bahaya. Kalau dia menjalankan bisnis misalnya dibilang pelayanan, jasa gitu kan. Nah, ada idealisme atau value atau nilai-nilai tertentu yang Anda harus bagikan kepada tim Anda. Nah, itu Anda harus komunikasikan. Caranya bagaimana? Harus punya strategi komunikasi, media komunikasi, cara komunikasi yang efektif ditentukan bersama. Oke. Misalnya, Itu bukan hanya perusahaan-perusahaan besar tuh oh kalau komunikasi enggak, visi enggak. kayak Mau gitu. perusahaan kecil, UMKM, ya kan mikro, Iya. ya itu harus. Contoh misalnya, ketika dia membangun strategi komunikasi internal, dia tentukan setiap minggu kita ada weekly meeting ya. Misalnya, Tujuannya buat ya itu tujuan untuk visi misinya dijelaskan lagi. Iya, bukan cuma itu cara komunikasi apa kalau ada masalah, Oh, oke. ya kan bagaimana Ya, ya, strateginya mengatasi masalah. Jadi harus sering dikomunikasikan dan Oke. harus disepakati cara komunikasinya. Ya, kalau perlu bikin SOP-nya. Oke, jadi harus ada SOP khusus Ada tuh untuk contoh komunikasi. misalnya dia bikin grup WA. Oke. Ya, itu resmi apa enggak? Hanya untuk hahihi atau juga membahas aktivitas bisnisnya. Ya, Ya, ya. itu disepakati. Oke, nanti informasi penting menyangkut produk kita, menyangkut Ya, price atau ya. apa, kita share di grup WA ya. Nah, Ya, kesepakatan dulu. Ya. Terus misalnya teman-teman orang marketing, orang sales itu harus responsif. Ya, Ya, ya. kan kalau ada pertanyaan. Nah, itu bikin aturan. Oke. Ya, karena kan zaman dulu, zamannya Coach Roni kan itu kan komunikasinya kan lewat surat kan. Waduh. Makanya di kantor pakai kan banyak perangko mesin ya? ketik kan. Iya kan? Iya, Nah, iya. kemudian bergeser eranya pakai komputer. Oke. Apa? Orang kirim email. Ya kan? Di kantor-kantor saya pernah bekerja itu apa itu yang email yang ada software khusus itu yang kita nyalain komputer itu udah terkoneksi dengan schedule, Kalau email. sekarang udah ada Outlook Express. Ya, Outlook, Heeh, ya kan? heeh. Nah, itu Outlook yang zaman dulu kan. Ya. Jadi kan kita berkomunikasi by email yang kemudian dia langsung terupdate di komputer kita Ya, kan. betul. Nah, kalau sekarang kan orang buka email itu kan hanya untuk mengirim dokumen. Ya, Ya betul. kan? Misalnya salah satunya. Tapi komunikasi lewat apa? Lewat chat, message, ya kan? Instant message dan sebagainya. Iya, iya. Nah, itu tentukan dulu internalnya. Baru kita bicara strategi komunikasi eksternalnya. Oke. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ya pemasaran. Komunikasi pemasaran itu penting. Ya. Iklan ini bukan maksudnya. Saya nggak bilang sales ya. Oke. Saya bilang pemasaran. Komunikasi pemasaran itu kita bicara sistemnya. Kita bicara apa saja yang terlibat, siapa saja yang terkait dengan aktivitas pemasaran itu. Oke. Jadi ini adalah program, adalah sistem dan kegiatannya. Kalau sales itu apa? Coach Roni pasti tahu. Ujung-ujungnya adalah Duit. duit. Sales itu kan Cuan, ya. jualan. Iya, Tapi iya. untuk jualan harus ada strategi, harus ada sistemnya. Jadi yang pertama tentukan komunikasi pemasarannya atau marketing communication-nya. Yang ya. kedua, nih penting nih, bangun komunitas. Bangun komunitas. Ya, dalam Oke. kurung ini bisa masuk dalam program CSR. Oke. CSR itu jangan dikira buang duit atau bakar duit loh. Iya. CSR itu bisa juga buat jualan yang baik. Oke. Contoh, Coach Roni kalau misalnya punya produk makanan kucing, ya kan? Komunitas pecinta Kalau kucing berarti. kalau komunikasi pemasarannya itu ujungnya kita membangun sistem untuk sales. Oke. Sales outputnya apa? Penjualan. Iya. Artinya income. Ya. Ya, sales ujungnya income. Ya. Kalau komunitas ya, Iya. kita bicara corporate communication. Oke. Contoh, produk makanan kucing. Kalau bicara marketing komunikasinya, saya pasti buka booth jualan. Tapi kalau untuk bangun komunitas, Ya. saya bicara bikin seminar tentang pentingnya memelihara kucing. Tahu nggak kenapa orang di Jakarta perlu memelihara kucing? Oh, kenapa? Karena kucing itu menyerap energi negatif dari orang? Betul, Ya. dan orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan sebagainya, itu kan tingkat stresnya tinggi. Iya, Ketika iya. dia memelihara hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, ya kan, Iya, tapi saya iya. fokus kepada kucing, karena produk saya adalah makanan kucing. Iya, iya. Jadi saya educate people, saya edukasi masyarakat tentang pentingnya memelihara kucing untuk membantu menurunkan stres. Tahu nggak caranya seperti apa? Pulang memeluk kucing, mengelus kucing, itu menurut penelitian bisa menurunkan tingkat stres. Oh. Ya kan? Nah, ketika orang memelihara kucing, dikasih makan nggak?
kasih dong. Ya kasihlah, baru dia masuk ke Iya. komunikasi pemasarannya. Oh, oke. Jadi dia soft sell-nya lewat komunitas, lewat hobi, lewat aktivitas yang non-sales tadi. Nah, ujung-ujungnya apa? Awareness publik meningkat. Oke. Ya, setelah awareness publik meningkat, dia beli kucing. Ya, dia pelihara, bukan beli ya, dia adopsi kucing. Iya, Nah, kalau dia adopsi kucing, dia pelihara, dia rawat, dia sayang, dia kasih makan. Iya, Baru iya. dia, oh produk apa makanan kucing yang terbaik gitu. Iya. Oke. Nah, saya juga punya nih satu nih ya. Dari tips bisnis saya punya 4 ya. Supaya lebih genap ya. Nah, yang pertama adalah verifikasi alasan Anda ingin berbisnis. Jadi kalau misalnya Anda punya bisnis, Anda cek lagi. Benar nggak Anda bilang untuk kemanusiaan, Anda bilang untuk perubahan, tetapi sebenarnya Anda cuma ikut tetangga Anda gitu loh. Jadi kalau Anda cuma ikutan tetangga, cuma untuk gengsi-gengsian, percaya sama saya umurnya nggak lama. Ya, karena Anda sendiri tidak serius menjalankannya dan Anda sendiri tidak melakukan analisa. Kalau Anda nggak terlibat di dalamnya gimana cara Anda mau membesarkannya? Susah gitu loh. Yang kedua, Anda analisa apa yang mendasari alasannya. Jadi kalau Anda sudah verifikasi, oh ini benar, alasan saya adalah untuk keberlangsungan hidup manusia. Misalnya contoh tadi sedotan tadi. Apa sih yang mendasarinya? Oh global warming, ya kan panas. Oh nanti pas waktu lagi ke depannya orang kalau misalnya contoh ya udah sampai ternyata di bumi ini panasnya udah 200 derajat misalnya coach. Ya, kan kayak Orang udah lagu nggak zaman hidup. dulu. Kan? Iya. Ada kan lagunya kan, Ada. bumi ini semakin panas. Oh, Nggak tahu ya? nggak tahu, Oh, itu belum loh. lahir. Nah, kalau misalnya sudah sangat-sangat panas, jadi kan bisa meleleh itu kan, jadi sedotannya. Jadi memang bagaimana dia tetap masih bisa melakukan menyedot ya, bahasanya kurang bagus ya. Melakukan menghirup juga kurang. Beda. Menghirup itu udara. Udara ya, tapi bahasanya apa nanti Ya, tolong menyedot. Menyedot. Iya. Kok kayaknya kurang enak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah selaraskan dengan nilai hidup Anda supaya Anda juga nyaman ya, jadi nggak stres. Kalau stres ingat kata Coach Doni, pelihara kucing. Kucing. Ya. Yang keempat adalah Anda jalankan. Karena kebanyakan orang itu lebih banyak ngomong ya daripada ngejalaninnya. Jadi kebanyakan perencanaan ya. Jadi kalau namanya merencanakan tuh panjang banget, bahkan ada sampai tebal, bahkan suka ada orang yang meng-hire konsultan untuk dapat perencanaan bisnis. Tetapi direncanainnya nanti suka-sukanya dewe katanya, suka-sukanya sendiri. Nah ini yang bakal tidak akan jalan. Nah jadi kalau misalnya Anda pengen besar, apapun alasan Anda ya, yang paling terpenting adalah Anda jalankan. Kalau tadi saya meminjam kata Coach Doni, ya, yang serius pasti akan mendapatkan jalan. Yang tidak serius pasti akan ada alasannya. Nah, itulah pemirsa yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita bahas. Nggak nanya lagi ke saya? Cukup kayaknya. Oh, cukup Coach. ya? Kayaknya tadi udah ada bunyi belnya. Oke. Terima kasih nih untuk kalau misalnya Anda sudah melihat dari semua dari segmen-segmennya, Anda sudah bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Nah, pastinya kita nggak cuma di sini doang aja ya, Coach ya. Nanti akan ada episode berikutnya yang akan membahas banyak sekali tentang bisnis-bisnis dan juga tentang komunikasi. Maka pastikan Anda terus bersama di dalam program Beken, bisnis yang selalu akan membahas tentang bisnis yang baru, bisnis yang sedang berjalan, ataupun yang ingin melebarkan bisnisnya. Dan terima kasih juga Coach Doni. Thank you. Iya, sudah berada hadir di Sampai sini. ketemu. Tapi ingat ya, nanti pasti ada banyak PR-PR lagi dari pasti. saya. Oke pemirsa, itulah yang sudah kita berikan di dalam program Beken. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Saya atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.